Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Renungan hari ini di hari Sabtu Sunyi 11 April 2020 bertemakan Makam Yesus, Makam Mulia Sang Raja. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi agar kami bukan hanya jadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku sabda Tuhan. Bersabdalah, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini, saudara, diambil dari Yohanes 19 ayat 38 sampai dengan 42. Demikian. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak haru, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu, hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari Sabtu. Tapi bukan Sabtu yang biasa. Karena hari ini disebut sebagai Sabtu Sunyi. Karena kita mengenang Yesus yang dimakamkan. Jasad Yesus terbujur kaku, terkubur dalam makam berbatu yang gelap dan sunyi. Memang dilihat dari mata jasmani, kubur itu sama sekali tak ada kehidupan, sunyi dan senyap. Namun dilihat dari mata iman, sangat berbeda. Dalam kematian dan kegelapan kubur Yesus, ada gerakan Allah yang hidup, yang sedang bekerja, yang sedang mengubah dan memperbaharui. Makam Yesus adalah makam gelap rahmat, makam kelam mulia, karena di dalamnya ada Allah yang mulia, yang sedang bekerja, membawa rahmat bagi kita semua. Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes 12 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kematian Yesus digambarkan seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Biji gandum yang masuk ke dalam tanah tampaknya mati dan tak ada kehidupan sama sekali. Tak ada gerak, tak ada denyut. Namun ternyata ada kehidupan dalam biji gandum itu. Sehingga pada waktunya akan berbuah. Benih itu mati terkubur, tubuhnya terkoyak. Namun dalam kegelapan tanah itu, sang benih sedang dipersiapkan Allah menjadi pohon yang akan bertumbuh, berakar, dan berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita, ada dua buah jiwa yang dihasilkan, yang diubahkan dan dibaharui melalui kematian Yesus. Mereka itu ialah Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Keduanya adalah pemimpin agama Yahudi. Sebelum kematian Yesus, mereka lebih mementingkan hormat manusia. Kita perhatikan dalam Yohanes 12 ayat 42 dan 43. Yang berkata demikian, namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya. Berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Yusuf Arimatea dan Nikodemus adalah bagian dari para pemimpin agama Yahudi itu yang takut dikucilkan. Namun, setelah kematian Yesus, mereka menjadi berani menyatakan percaya, rasa cinta, dan hormat kepada Yesus. Saat Yesus wafat, mereka memakamkan Yesus seperti seorang raja.
Saudara bisa lihat dalam 2 Tawarikh 16 ayat 14. Hal ini terlihat dari dipakainya campuran minyak mur dan gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Kurang lebih sekitar 33 kilogram. Campuran minyak mur dan gaharu dan rempah-rempah lain, persembahan Nikodemus ini harganya sangat mahal, sangat-sangat mahal, dan sangat wangi. Khususnya di Timur Tengah, minyak gaharu saat ini harga per kilo bisa mencapai 300 juta. Nikodemus adalah orang yang kaya. Juga Yusuf Arimatea adalah orang yang kaya. Yusuf Arimatea juga mempersembahkan makam baru di sebuah taman yang belum pernah dipakai. Ini semua adalah persembahan yang sangat mulia dan bernilai bagi Yesus Sang Raja. Persembahan mereka sangat mulia karena dijiwai oleh rasa cinta dan hormat yang sangat besar kepada Yesus. Kebesaran, kemuliaan, keharuman mengiringi pemakaman Yesus Sang Raja. Bagi Injil Yohanes, salib dan kubur Yesus bukanlah suatu kehinaan, tapi suatu kemuliaan bagi Sang Raja. Yusuf Arimatea dan Nikodemus tadinya menjadikan keamanan diri dan status menjadi yang utama, menjadi raja dalam hidup mereka. Mereka tadinya lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Namun kematian Yesus membuat mereka berubah. Kini Yesus menjadi segala-galanya bagi mereka. Bukan karir agama atau politik, bukan juga keamanan atau kenyamanan dan kekayaan diri. Bukan kehormatan diri, tapi kehormatan Allah. Untuk menyatakan keberpihakan kepada Yesus dan menghormati Yesus sebagai Raja, resikonya sangat besar. Mereka mempertaruhkan jabatan dan kedudukan mereka sebagai pemimpin agama Yahudi. Mereka berani mengambil resiko ini. Mereka kini menjadikan Yesus sebagai Raja di atas karir politik dan keagamaan mereka. Mereka mulai secara terang-terangan berani mengaktualkan diri di depan publik sebagai murid Yesus. Kematian dan pemakaman Yesus mengubah seorang yang takut menjadi berani, seorang pengecut menjadi pahlawan, seorang peragu menjadi orang yang tegas. Hal ini mengenapi apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kata ditinggikan dari bumi artinya dinaikkan di atas kayu salib. Kuasa salib Yesus bekerja secara ajaib dan luar biasa. Selain penjahat di samping salib Yesus dan kepala pasukan yang bertobat, kini kita melihat Yusuf Arimatea dan Nikodemus ditarik oleh kuasa salib itu. Mereka mulai berani melawan arus mayoritas yang memusuhi Yesus. Dulu mereka dikendalikan perasaan takut. Kini mereka digerakkan oleh kuasa salib yang menarik mereka kepada Yesus dan membuat mereka berani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salib dan kubur Yesus biarlah juga membawa pembaruan hidup bagi kita. Marilah kita mempersilahkan kuasa Allah bekerja dalam diri kita dan mengubah kita menjadi pribadi yang baru. Biarlah kubur gelap Yesus menjadi seperti kepompong yang mengubah kita dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Kita menjadi orang yang memiliki kepribadian, karakter yang menarik, yang indah. Kita punya inner beauty. Kubur Yesus biarlah menjadi seperti rahim ibu yang melahirkan kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak yang takut akan Allah, yang punya pergaulan yang akrab dengan Allah. Kubur Yesus biarlah menjadi seperti tanah yang menumbuhkan kita seperti benih yang berakar dan bertumbuh menjadi pohon yang menghasilkan banyak buah, yakni karya-karya mulia yang memberkati sesama dan memuliakan Allah. Inilah kegelapan kubur Yesus yang mulia, yang melahirkan pribadi-pribadi mulia seperti Yusuf Arimatea dan Nikodemus.
Karena di dalamnya, di dalam kubur Yesus, kuasa Allah yang hidup dan mengubahkan sedang bekerja. Mengubahkan kita semua menjadi pribadi yang baru, seperti yang dialami oleh Yusuf Arimatia dan Nikodemus. Apakah saudara dan saya sudah mengalami perubahan dan pembaharuan itu seperti mereka? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin saat ini kita masih seperti Yusuf Arimatia dan Nikodemus yang belum bertobat. Kita masih menempatkan keamanan, kenyamanan diri, dan kepentingan pribadi di atas segalanya. Mungkin juga ada di antara kita yang demi jabatan, keuntungan bisnis, mungkin juga desakan, tekanan pasangan hidup kita, atau masyarakat, kita mengabaikan firman Tuhan, bahkan ada yang meninggalkan iman. Kedudukan Tuhan Yesus sebagai Raja hidup kita geser dengan ego kita. Bukan kehendak Tuhan yang jadi, tapi kehendakku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah radikalisme dan sikap intoleransi yang semakin merebak, mungkin kita menjadi orang Kristen yang takut menyatakan iman percaya kita. Takut menyatakan kebenaran yang kita yakini. Kita mungkin masih menjadi Yusuf Arimatia dan Nikodemus yang belum bertobat. Namun, Yusuf Arimatia dan Nikodemus sudah Tuhan ubahkan. Mereka sudah mengalami pertobatan. Apakah kita juga sudah Tuhan ubahkan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita saat ini juga hidup di dunia yang menjadikan harta, kedudukan, karir, kesenangan, tren, belanja sebagai raja zaman ini. Waktu, tenaga, pikiran, daya kita arahkan ke raja zaman ini. Sering cara tak benar pun kita tempuh untuk mendapatkan itu semua. Kita pun ikut arus dalam penyembahan raja zaman ini. Ritual penyembahan raja zaman ini sering kita lihat di pusat-pusat bisnis, di pusat-pusat kekuasaan, bahkan juga keagamaan. Yang kita sembah bukan lagi Tuhan Sang Raja, tapi gaya hidup. Identitas dan aktualitas diri kita sebagai pengikut Yesus sering menjadi kabur. Gaya hidup konsumtif yang mengutamakan belanja, gaya hidup hedonis yang mengutamakan kesenangan, gaya hidup materialistis yang mengutamakan materi, menjadi sangat lazim di zaman ini. Dan kita pun sering memiliki gaya hidup seperti ini. Perilaku orang Kristen menjadi tidak ada bedanya dengan banyak orang. Mungkin kalau kita tidak ikut-ikutan zaman ini, ikut-ikutan arus zaman ini, kita malu. Dan mungkin kita dianggap kuno, sok suci, aneh, dan sebagainya. Atau mungkin kita juga takut rugi. Seperti kata orang, saiki zaman edan. Nek ora melu edan, ora keduman. Demi keuntungan, kadang kita mengorbankan sesuatu yang mulia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Yusuf Arimatia dan Nikodemus sebagai orang Kristen. Marilah kita dalam kerendahan hati dan kelemah lembutan serta ketulusan, kita mesti berani tampil beda, berani menyatakan diri sebagai murid Yesus, yang menempatkan Yesus sebagai Raja. Gaya hidup kita mesti dijiwai rasa cinta dan hormat kepada Yesus. Kita harus mengutamakan kehendak Tuhan di atas segalanya. Meskipun karenanya kita harus menanggung resiko. Kita belajar dari Yusuf Arimatia dan Nikodemus yang berani mengambil resiko itu. Tentunya identitas dan aktualitas kekristenan harus lebih tampak dalam karakter, sikap, dan karya Kristiani yang penuh kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, ketimbang penonjolan simbol-simbol aksesoris atau retorika Kristen. Orang tahu bahwa
kita Kristen bukan karena kalung salib yang kita pakai atau poster gambar Yesus yang kita pasang di dinding rumah kita. Tapi orang akan tahu kalau kita pengikut Yesus karena gaya hidup kita yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Kristus ada di makam mulia Sang Raja. Namun, Yesus tidak selamanya di makam. Ia akan bangkit, ia akan hidup, ia akan menang atas kematian. Sebagai murid Yesus, kita juga dikuburkan bersama Yesus. Manusia lama dan dosa-dosa kita ikut dikuburkan. Agar bersama Yesus yang bangkit, kita juga akan dibangkitkan menjadi manusia baru yang hidup secara baru untuk kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah lagu di Sabtu Sunyi ini yang sangat baik untuk kita nyanyikan. Lagu ini mengajak kita untuk menanggalkan hidup lama yang penuh dosa dan tak berarti. Lagu ini juga mengajak kita untuk mengikut Tuhan dan memikul salib. Lagu ini berjudul Ku Mau Iring Tuhan. Mari kita mendengar dan ikut bernyanyi. Saat sepi